Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Rizky Fitria Rahayu dengan NIM 220600041, kelas B2 non-reguler. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem pendidikan di negara Denmark. Baik, penjelasan yang pertama mengenai profil negara Denmark secara singkat. Di sini sudah saya perlihatkan ya profil negara Denmarknya. Nama resminya itu Kerajaan Denmark. Nah, letaknya itu di kawasan Nordik benua Eropa. Nah, di sini sudah tertera ya posisi grafisnya, luas wilayahnya, kemudian jumlah pulaunya itu ada 443 pulau bernama termasuk Zuslandia, Zealand, dan Fingarisnya itu pantai 7.314 km. Nah, selanjutnya secara umum jenjang pendidikan di Denmark adalah sebagai berikut. Saya akan menjelaskannya. Yaitu secara umum jenjang pendidikan di Denmark ya. Yang pertama itu pra pendidikan dasar. Nah, ini dimulai dari daycare atau tempat pendidikan anak usia 0,5 sampai 3 tahun. Nah, merupakan tempat penitipan anak. Kegiatan utamanya adalah merawat anak dan menanamkan rutinitas sehari-hari yang akan jadi dasar kegiatan di TK dan selanjutnya. Kemudian selanjutnya lanjut ke taman kanak-kanak pada usia 3 sampai 6 tahun. Nah, di TK anak-anak belum diajarkan membaca dan menulis. Kegiatan difokuskan pada kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan kemampuan motorik, bahasa, dan sosial anak seperti bermain, bercerita, dan berjalan-jalan bersama. Selama TK, kebiasaan dan rutinitas yang telah ditanamkan di tempat penitipan anak terus diperkuat. Nah, selanjutnya sudah pra pendidikan dasar, lanjut ke pendidikan dasar. Nah, pendidikan dasar ini di Denmark, di negara Denmark, usia 7 sampai 16 tahun. Nah, struktur kelasnya itu dari kelas 1 sampai kelas 9 wajib dan kelas 10 pilihan bagi yang belum siap melanjutkan. Nah, jenis sekolahnya itu sekitar 88% murid belajar di sekolah negeri, sisanya di sekolah swasta. Nah, fokus sekolah itu maksudnya itu adalah sekolah negeri ya, disebut di negara Denmark itu folkeskole. Nah, kelas transisi. Nah, di sini di negara Denmark ada kelas transisi, maksudnya itu kelas 0 sebagai transisi dari TK ke pendidikan dasar. Jadi sebelum ke SD kalau di Indonesia ya. Nah, di Denmark ini ada kelas 0 yang mempersiapkan siswanya itu transisi dari TK ke pendidikan dasar. Nah, pendekatan pembelajarannya itu fokus pada kepercayaan diri dan kemandirian melalui komunikasi terbuka dengan orang tua dan sekolah. Nah, pertemuan orang tua guru diadakan minimal 2 kali setahun. Nah, untuk penilaiannya tidak ada ujian atau nilai hingga kelas 8. Nah, hanya pemberian tugas. Nah, ini sedang dalam pendapatan di negara Denmark. Nah, teknologi yang dilaksanakan di pendidikan dasar ini, tugas diunggah secara online agar orang tua dapat memantau. Kemudian fokus utamanya pengembangan kemampuan sosial, kesadaran hak dan tanggung jawab, serta penanaman nilai demokrasi, kebebasan, dan persamaan. Nah, kemudian selanjutnya pendidikan menengah di negara Denmark. Nah, yang pertama ada gimnasium atau SMU selama 3 tahun. Nah, gimnasium ini persiapan untuk pendidikan tinggi dengan 3 arah studi, bahasa sains dan kreatif studies. Pelajar dapat mengkombinasikan mata pelajaran dari ketiga bidang. Selanjutnya sekolah tinggi gimnasium atau spesifik bidang. Nah, fokus pada bidang tertentu seperti HHX atau ekonomi bisnis dan HTX teknik dan teknologi. Teori tetap tinggi untuk mempersiapkan siswa melanjutkan ke universitas. Nah, selanjutnya pendidikan kejuruan. Nah, 3 sampai 4 tahun. Nah, gabungan teori dan praktik atau magang apprenticeship yang mencakup setengah dari waktu pendidikan. Selanjutnya contohnya itu seperti
contoh bidangnya itu ya dari pendidikan kejuruan ini. Kalau misalkan dari salah satu siswa tidak ke SMU, nah dari pendidikan dasar itu kan sudah lulus. Nah, ketika itu siswa di negara Denmark ini untuk melanjutkannya itu antara SMU atau kejuruan. Nah, salah satunya itu kalau misalkan si siswanya itu melanjutkan ke kejuruan, nah di sini ada contoh bidangnya seperti bidang tukang kayu, bangunan, perawatan salon, kesehatan masyarakat. Kemudian lulusan ini siap bekerja atau melanjutkan ke akademik profesi atau college di bidang yang sama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kurikulum di negara Denmark. Yang pertama itu pendekatan inklusif dan fleksibel. Selanjutnya, pendekatan selanjutnya itu fokus pada kompetensi dan keterampilan hidup. Nah, selanjutnya kurikulum dasar nasional di negara Denmark ya. Selanjutnya itu pendidikan moral dan demokrasi. Nah, yang kelimanya itu penilaian yang fleksibel dan tanpa tekanan ujian. Yang terakhir, pembelajaran tematik dan interdisipliner. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perubahan kurikulum di negara Denmark. Nah, yang pertama itu faktor pemicunya. Kurikulum berubah saat pemerintah melihat kebutuhan untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan sosial, ekonomi, atau teknologi baru. Selanjutnya, interval perubahannya itu biasanya sekitar 1 dekade atau lebih, tergantung evaluasi kebijakan dan kebutuhan jangka panjang. Contoh reformasi awal 2000-an fokus pada peningkatan kualitas pendidikan di integritas teknologi. Kemudian reformasi terbaru hingga 2030 Nah, penghapusan kelas 10 opsional untuk mendorong siswa ke pendidikan vokasional setelah kelas 9. Nah, proses reformasinya melalui penelitian dan konsultasi mendalam memastikan perubahan kurikulum mempertimbangkan dampak jangka panjang. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kelebihan dan kekurangan dari aspek pendidikan di negara Denmark. Yang pertama itu dari kelebihannya pendidikan di Denmark. Yang pertama itu pendidikannya gratis. Kemudian pendekatan belajar yang fleksibel. Selanjutnya fokus pada kesejahteraan siswa. Nah, selanjutnya yang keempat, dukungan untuk pembelajaran inklusif dan berkesetaraan. Nah, di sini ada kekurangan sistem pendidikan di negara Denmark. Yang pertama, ketergantungan pada pajak tinggi. Yang kedua, keterbatasan dalam penguasaan subjek spesifik. Yang ketiga, tantangan dalam menjaga kualitas di sekolah yang ramai. Yang keempat, kurangnya fokus pada prestasi akademik. Di sini saya akan menjelaskan anggaran pendidikan di negara Denmark. Nah, total anggaran di negara Denmark tahun 2024 sekitar 63 miliar DKK atau 140 triliun rupiah. Dengan persentase dari PDB-nya itu 7,8% dari PDB, salah satu yang tertinggi di dunia. Nah, tujuan anggarannya ini mendukung pendidikan berkualitas dan terjangkau dari anak usia dini hingga pendidikan tinggi. Kemudian perbandingan dengan Indonesia mengalokasikan 20% APBN untuk pendidikan sekitar 3,5% dari PDB, sedangkan Denmark itu 7-8%, beda sekali ya. Nah, komitmennya ini dari negara Denmark ini menunjukkan fokus Denmark dalam menyediakan pendidikan berkualitas dan infrastruktur pendidikan yang kuat.
Nah, di sini saya juga akan memperlihatkan penghasilan atau gaji seorang guru di negara Denmark. Tentang gaji, untuk guru sekolah dasar sekitar 29.400 sampai 30.600 DKK atau per bulan. Jika dirupiahkan menjadi 63 sampai 65 juta rupiah. Nah, guru dengan gelar master sekitar 34.900 DKK per bulan atau dirupiahkan menjadi 75 juta. Nah, kenaikan gaji tahunan rata-rata 7% per tahun. Nah, belum lagi bonus tahunan. Nah, tidak umum sekitar 66% guru tidak menerima bonus. Bagi yang mendapatkan bonus berkisar 0,4% dari gaji tahunan berdasarkan performa guru mereka, guru di negara Denmark. Kemudian perbandingannya, gaji guru di Denmark lebih tinggi dibandingkan rata-rata di Indonesia, meskipun pajak penghasilannya juga tinggi. Nah, di sini terakhir ada kesimpulan, yaitu sistem pendidikan di negara Denmark menunjukkan pendekatan yang inklusif, fleksibel, dan berfokus pada kesejahteraan siswa. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak tutur kata atau kesalahan dalam penyampaian presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.